Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Septiarani akan menjelaskan sejarah Daulah Fatimiyah di Mesir, tugas peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Besjo Santoso, MT PhD. Daulah Fatimiyah didirikan pada tahun 909 Masehi oleh Ubaidillah Al-Mahdi dengan keagamaan Syiah Islamiyah dan menetapkan agama tersebut sebagai agama resmi, mengeklaim menjadi khalifah sah Islam menggantikan khalifah-khalifah Sunni, dan konflik yang terus terjadi dengan persaingan antara Daulah Abbasiyah di Baghdad dan Daulah Umayyah di Cordova. Akhir kekuasaannya pada abad ke-11 dengan mengalami konflik internal dan kerusuhan politik, dan direbutnya ibu kota Kairo pada tahun 1171 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pembentukan pemerintahannya pada abad ke-10, munculnya Daulah Fatimiyah di Maroko pada saat Daulah Abbasiyah mengalami disintegrasi. Pada saat itu, Ubaidillah Al-Mahdi ditunjuk menjadi pemimpin melalui Abdullah As-Syi'i yang menyuruhkan kepada penduduk, dan Daulah Fatimiyah menerima tawaran tersebut dengan meresmikan Ubaidillah Al-Mahdi pada 909 Masehi menjadi pemimpin, dan pada saat itu pusat ibu kota Daulah Fatimiyah yang awalnya di Maroko kemudian pindah ke Mesir untuk mempermudah pengaruh timur dan barat. Nama Fatimiyah diambil karena masih keturunan Nabi Muhammad melalui Ali dan Fatimah keturunan Ismail. Fatimiyah berkuasa selama kurang lebih 262 tahun dan diperintah oleh 12 orang khalifah dengan masa pemerintahan dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa pertumbuhan, masa kejayaan dan kemajuan, dan masa kemunduran. 3 poin penting dalam masa pertumbuhan ini. Yang pertama, pemerintah yang efektif, sistem administrasi di mana menerapkan sistem administrasi yang kuat dan struktur birokrasi yang kuat dengan pejabat-pejabat yang terampil dalam mengelola pemerintahan termasuk aspek keuangan, politik, hukum, maupun militer, dan mempertahankan stabilitas internal dalam mengatur wilayah-wilayah yang dikuasai Daulah Fatimiyah. Yang kedua, penguasaan sumber daya. Daulah Fatimiyah kaya akan sumber daya alam dengan tanah yang subur dan memiliki akses ke Sungai Nil, di mana meningkatkan perekonomian termasuk perdagangan, peternakan, dan pertanian. Yang ketiga, kehidupan sosial dan budaya yang sudah maju dan menciptakan lingkungan multikultural, tidak membedakan satu lain agama, di mana agama Kristen, agama Muslim, dan agama Yahudi menjadi satu dalam kehidupan secara harmonis, dan kini membantu pertukaran budaya, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang akan membantu dalam bidang arsitektur, sastra, maupun seni. Masa kejayaan. Di masa kejayaan ini ada 3 khalifah. Khalifah Al-Mu'izlidinilah, khalifah yang sangat mengesankan, dan beliau bekerja untuk memperkuat posisinya sebagai khalifah keempat Fatimiyah untuk menstabilkan selama 17 tahun kekacauan yang sudah terjadi, di mana beliau adalah sudah mendirikan Universitas Al-Azhar. Beliau juga memperluas wilayah dari Suriah dan Palestina. Beliau juga meningkatkan perekonomian melalui industri dan kerajinan. Khalifah Al-Mu'izlidinilah meninggal, dilanjutkan oleh Khalifah Al-Aziz Billah. Kini mengembangkan Universitas Al-Azhar yang dibangun oleh Al-Mu'izlidinilah dengan menyediakan asrama gratis dan mahasiswa menyediakan makanan dan pakaian. Beliau berpikir untuk memungkinkan memperhatikan pengetahuan ilmu dan membangun istana, masjid, lalu perpustakaan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Beliau mendirikan Darul Hikmah, perpustakaan
dan menugaskan para ilmuwan untuk mengelolanya, di mana beliau juga mendirikan dan membentuk lembaga seminar untuk di mana diskusi-diskusi rutin pada saat itu untuk memajukan kemajuan dalam berbagai cabang ilmu. Pada faktor terhadap masa kejayaan Daulah Fatimiyah, yang pertama adalah stabilitas politik yang kuat, memiliki birokrasi yang elit. Dua, keberhasilan militer, memperluas wilayah dari Mesir, Libya, Tunisia, serta Aljazair. Yang ketiga, perekonomian yang kuat, di mana sistem pemasukan dari pajak Al-Makus dan Al-Jawali. Empat, perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Budaya yang ditandai sebagai masa kejayaan pada saat itu. 5. Kehidupan sosial dan multikultural. Dengan kehidupan yang toleran, kini kita dapat menyebarluaskan atau pertukarnya budaya lewat budaya ke Islam atau budaya selain agama Islam. Kemajuan ekonomi. Dalam kemajuan ini ada 3 sumber pemasukan. Yang pertama pajak, yang kedua Al-Jawali Jizyah, dan yang kedua Al-Makus. Pajak kini dihasil dari pertanian dan peternakan dengan yang diatur oleh Perdana Menteri Yakub pada Ibnu Kales dengan mencapai jumlah 120.000 hingga 500.000 dinar perharinya pada pajak kawasan Fustah. Pada Al-Jawali Jizyah ini, pada orang-orang kafir zimmi ini yang Islam, yang merdeka dan balik, pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan tidak diwajibkan untuk wanita dan anak-anak kecil untuk membayarnya. Dan dalam sistem ini mencapai 30.000 dinar per tahunnya. Al-Makus adalah pajak bea cukai yang diwajibkan oleh industri-industri dan pedagang-pedagang yang dipungut dari barang-barang luar negeri. Ke masa kemunduran. Faktor yang menyebabkan mundurnya Daulah Fatimiyah kini adalah faktor dengan dinasti Abbasiyah. Faktor yang terus berkelanjutan, persaingan politik yang sangat kuat. Yang kedua, perlawanan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Kini tidak stabilnya karena pemerintahan yang mengalami kehancuran dan mengalami ketidakstabilan pada saat itu. 3. Pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat atas pemberontakan yang diambil Daulah Fatimiyah dalam kekuasaan yang semena-mena. 4. Tekanan militer dari luar, tekanan yang kalah dengan dinasti-dinasti lain. 5. Penarikan diri dari yang strategis, di mana penarikan Daulah Fatimiyah ini mundur karena sudah kalah dengan dinasti Abbasiyah dan memilih untuk mundur kembali ke Maroko. Dalam masa kemunduran ini juga bisa diakibatkan dari kekhalifahan yang sudah tenggelam, diakibatkan dari kekhalifahan yang sudah tenggelamkan atau berkelimang hidup kemewahan yang memanfaatkan sumber pemasukan itu hanya untuk kemewahan saja tanpa memikirkan rakyat atau memikirkan daulah atau mengalami kehancuran setelah penggunaan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau khilafan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من في قلبك رحمة للناس